Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami dalam Syekh Jati Channel. Dalam tema video kami kali ini adalah tentang rahasia nafas terdekat dengan Tuhan. Silahkan like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Nafas adalah salah satu bagian terpenting dalam tubuh manusia. Nafas setia mengiringi manusia dari lahir sampai ajal menjemput. Maka dalam dunia spiritual, sering sekali menggunakan zikir nafas untuk mendekatkan diri kepada sang pemberi nafas. Zikir nafas adalah sebuah proses zikir menggunakan lafaz-lafaz tertentu yang diikuti dengan keluar masuk nafas, merasuk ke dalam hati, menyentuh rasa, menghilangkan segala keinginan atau kebesaran diri. Allah berfirman di dalam surat Sad ayat 72, kemudian apabila telah engkau sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Pada kata aku tiupkan ruhku tersebut, semua pemahaman manusia adalah sesuatu yang berhubungan dengan udara. Dan semua yang hidup itu selalu membutuhkan oksigen, seperti manusia melalui saat keluar masuknya nafas. Para sahabat semua, banyak sekali teknik, cara ataupun pemahaman yang membuat motivasi seseorang dalam melakukan zikir nafas ini. Dan kali ini kami memberikan sedikit wawasan untuk menambahkan pemahaman teman-teman semua. Para sahabat semua, coba perhatikan beberapa kalimat berikut. Kami akan mencoba membawa tentang nafas ini menuju sifat hingga sampai kepada Tuhan itu sendiri. Tanpa nafas, manusia tidak akan bisa hidup. Detak jantung makhluk hidup pasti akan berhenti tanpa nafas. Dan dengan nafas ini, manusia hidup. Lalu, sadarkah kita bahwa hidup atau dalam bahasa Jawa urip itu adalah salah satu sifat maknawiyah Tuhan, yakni hayat, yang berasal dari sifat ma'ani, dan sifat ma'ani berasal dari sifat salbiyah, dan sifat salbiyah itu berasal dari satu, yaitu nafsiyah, hayat dan hayan, hidup dan yang hidup. Di dalam nafas adalah hayan atau sifat Allah. Hidup itu adalah kondisi lahiriah sifat Tuhan, sebuah sifat yang mensifati sifat. Dan yang paling kekal di dalam tubuh kita adalah nafas. Detak jantung akan redup jika ditinggalkan nafas dan berhenti. Nafas itu salah satu sumber perwujudan alam. Hidup yang dihidupi oleh yang maha hidup itu sendiri. 7 sifat maknawiyah yang disifati 7 sifat ma'ani yang berasal dari 5 sifat salbiyah. Dan salbiyah itu berasal dari sifat yang satu, yaitu nafsiyah, yakni wujud. Wujud kekal, wujud baqo, wujud terdahulu, wujud esa, wujud tunggal, wujud berdiri sendiri, atau qiyamuhu binafsihi, dan lain sebagainya. Menjadikan kuasa, berkehendak, mengetahui, hidup dalam artian masih sendiri, mendengar,
berbicara atau berfirman. Para sahabat semua, maka yang dikatakan menembus keterbatasan adalah dengan nafas. Renungilah nafas itu. Nafas adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nafas itu yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nafas itu hidup. Hidup itu sifat. Sifat itu zat. Kenal sifat adalah kenal zat. Kenal sifat dan juga kenal asma. Hilangkan ketakutan yang ada di dalam kepala, yakni pikiran jahat di kepala. Hilangkan perasaan hatimu. Hilangkan perasaan bernafas. Tapi tetap fokuslah pada nafas itu sendiri. Tanpa ada unek-unek, tanpa ada keinginan, bahkan tanpa ada zikir, karena nafas itu yang terdekat dengan Allah. Nafas sejatinya Allah. Allah itu hidup, hidup itu Allah. Itu hidup, sifat itu hayat. Hayat itu sifat, Allah yang bangsa maknawiyah, atau sifat yang disifati. Makan dan diberi makan, melihat, diperlihatkan, mendengar, didengarkan, berjalan, dijalankan. Jadi tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, tidak makan sendiri, tidak berjalan sendiri. Begitu dalamnya dari perenungan nafas, sampai di mana-mana, hingga yang terasa adalah kecilnya dunia ini, apalagi diri kita yang sangat kotor ini. Para sahabat semua, dengan kamu meyakini nafasmu, maka itu adalah bertemunya dengan hakikat ruh suci, bertemu dengan para nabi-nabi dan yang lain, malaikat, jin, syaitan, iblis, dan semua makhluk ciptaan Allah ada pada nafas. Dengan nafas itu, maka 7 sifat awal Allah yang ada dalam sifat maknawiyah itu ikut lebur pada sifat hayat. Pada saat zikir nafas, letakkanlah semuanya, setan, jin, iblis, wali, nabi, bahkan para malaikat, bahkan hati dan pikiran kita sendiri, semua letakkan, semua lepas. Karena jika hati dan pikiran kita sendiri ikut serta dalam nafas, maka akan terjadi energi yang tidak terkendali, cahaya zikir yang selalu tidak beraturan. Mengingat nafas adalah mengingat Tuhan. Mengingat nafas itu sudah menjadi hakikat zikrullah tanpa lafaz zikir, tanpa membebani akalmu. Ikuti saja keluar masuknya, tanpa ada kepemilikan apa-apa. Para pemirsa semua, seseorang yang melafazkan Allahu Akbar ataupun yang lain, yang kondisinya masih di luar nafas, maka itu masih jauh dari sifat. Maka bukanlah itu sejatinya zikir nafas. Jika sugesti kita sudah kuat bahwa nafas adalah seisi dunia, maka semua adalah satu, karena semua sudah lebur dalam nafas. Yang lebur dalam sifat
yang tersifati oleh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada apapun yang perlu kita khawatirkan, karena hakikat segala ada pada nafas. Karena hakikat segalanya ada pada nafas. Hakikat nafas adalah udara, dan hakikat udara adalah sumber dari segala sumber, atau sesuatu pandangan yang memandang dirinya sendiri hingga terasa lenyap tanpa bekas, seolah-olah tidak ada apa-apa, dan yang ada adalah Nur Muhammad dan berkumpulnya Nurullah. Dan dari penjabaran udara atau nafas, maka sesungguhnya isi adalah kosong, dan kosong adalah isi. Semoga ini bisa menambah wawasan dalam diri kita dan mampu menambah keyakinan kita pada anugerah nafas untuk beriman dan yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.